Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Francisco Gamaliel Mazmur Daud Sempotan dengan NIM 2001097 dari kelas Teknik Perminyakan C 2020. Kali ini saya akan membahas tentang praktikum tentang jembatan Wheatstone atau F7. Pertama ada abstrak. Pada praktikum kali ini akan bertujuan untuk memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi dan mencari hasil nilai dari hambatan pengganti pada simulasi yang belum diketahui besarannya dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Untuk praktikum kali ini akan menggunakan arus listrik searah atau DC, di mana rangkaian listrik yang memiliki 4 hambatan. Praktikum ini akan menggunakan simulasi dari PHET dan proses penghitungan manual. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa jembatan Wheatstone merupakan metode untuk mengukur hambatan secara tidak langsung dan lebih teliti. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan arus listrik. Contohnya adalah kipas angin, televisi, mesin cuci, lemari es, pendingin ruangan atau AC, handphone, laptop, senter listrik, kalkulator, dan lain-lain. Jenis arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu arus bolak-balik atau AC, alternating current, dan arus listrik searah atau DC, direct current. Arus searah atau DC mengalir secara searah dari titik yang memiliki potensial tinggi ke titik yang memiliki potensial lebih rendah. Dan arus listrik ini nilainya hanya positif atau hanya negatif saja. Tidak berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Sedangkan arus bolak-balik atau AC memiliki aliran arus yang berubah-ubah arahnya. 1.2 Tujuan praktikum. Poin yang pertama, memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Poin yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui besarannya dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. 1.3 Permasalahan. Bagaimana memahami prinsip jembatan Wheatstone dengan menggunakan simulasi. Poin yang kedua, bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui besarannya dengan menggunakan prinsip jembatan Wheatstone. Dasar teori. Jembatan Wheatstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wheatstone. Rangkaian pada jembatan Wheatstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 A, B, C, D atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Wheatstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Kali ini saya akan memperlihatkan gambar rangkaian atau hambatan jembatan Wheatstone. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti adalah dengan RA sama dengan R1 kali R2, R1 tambah R2 tambah R5. RB sama dengan R1 kali R5, R1 tambah R2 tambah R5. RC sama dengan R2 kali R5, R1 tambah R2 tambah R5. RB3 sama dengan RB sama tambah R3. RC4 sama dengan RC tambah R4. 1 RB3, 4 sama dengan 1 RB3 tambah 1 RC4. R total sama dengan RA tambah RB
3,4. Apabila rangkaian yang diberikan tegangan sebesar V atau volt, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut adalah ampere sama dengan volt per R total. Metode percobaan 3.1 peralatan. Peralatan yang digunakan akan menggunakan simulasi PHET yang bisa dapat diakses pada link yang sudah diberikan. 3.2 langkah-langkah. Langkah yang pertama, buka PHET simulasi dengan link yang sudah diberikan. Yang kedua, buatlah rangkaian. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan dan pastikan nilai hambatan dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Keempat, atur kelima nilai resistansi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 sama dengan R5. Dan tegangan input baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Yang kelima, perhatikan nilai arus pada ampere meter. Catat angka yang terbaca pada ampere meter pada tabel perhitungan. Yang keenam, hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Dan langkah yang terakhir atau yang ketujuh, lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan yang berbeda. Kali ini saya akan memperlihatkan diagram alir dan hasil analisis data yang sudah saya buat. Di sini kita mengatur R1, R2, R3, R4, R5 sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Lalu kita mengatur tegangannya menjadi 50 volt. Di sini kita mendapatkan kuat arusnya sebesar 1,51 ampere. Lalu kita coba lagi untuk tegangan 51 volt. Di sini kita mendapatkan hasil kuat arus sebesar 1,55 ampere. Pembahasan. Dari grafik hubungan volt dengan ampere dapat diketahui bahwa semakin besar volt, maka semakin besar pula ampere. Maka pada grafik hubungan ini dapat diketahui bahwa volt berbanding lurus dengan ampere. Poin yang kedua, hasil perhitungan. Dari tabel di atas, untuk mencari nilai dari kuat arus atau ampere adalah dengan menggunakan persamaan yang sudah terpampang pada poin dasar teori, yaitu dari pembahasan di dasar teori. Setelah mendapatkan hasil dari R total, maka mendapatkan nilai I atau ampere dengan persamaan ampere sama dengan volt per R total. Setelah mendapatkan hasil dari R total, maka dapat mendapatkan nilai ampere dengan persamaan ampere sama dengan V atau volt per R total. Poin yang ketiga, hasil pengukuran. Saya akan memperlihatkan hasil tabel regresi linear. Kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama, prinsip dasar jembatan Wheatstone adalah untuk menentukan suatu nilai hambatan yang belum diketahui nilai besarannya. Yang kedua, untuk mencari nilai hambatan pengganti pada alat simulasi yang belum diketahui suatu nilai hambatan yang belum diketahui nilai besarannya, yaitu dengan cara menggunakan atau mengikuti langkah-langkah yang ada pada metode percobaan. 5.2 saran. Saran untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama, sebelum memulai praktikum sebaiknya untuk membaca modul praktikum fisika terlebih dahulu. Yang kedua, harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin agar praktikum dapat berjalan dengan baik.